Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Puji dan syukur tentunya selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Maka jamaah sekalian, semua kita tidak ada yang kekurangan nikmat. Semua kita kebanyakan dan kelebihan nikmat. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah katakan kalian tidak akan mampu menghitungnya. Tetapi kita sedikit bersyukur dan terlalu kufur kepada Allah Jalla wa Ala. Maka tak salah di dalam surat Ar-Rahman, dari awal surat hingga akhirnya, Allah Jalla wa Ala mengutarakan kepada kita firman-Nya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Rabbmu mana lagi yang hendak engkau dustakan? Dan tentunya nikmat yang paling berharga dan paling mahal serta lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia adalah nikmat agama. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, perintah dari Allah Jalla wa Ala kepada nabi kita untuk mengatakan dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka gembira, bahagia, senang, karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala setelah menukilkan ayat ini di dalam beberapa kitab beliau seperti kitabnya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah, beliau menukilkan atau beliau mengatakan, laqad darat aqwalul mufassirin minas salaf fi anna al-murada bihima ni'matul islami was sunnah, atau kama qala. Telah masyhur dari kalangan ulama tafsir dahulu bahwasanya yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini, yang Allah katakan falyafrahu, hendaknya mereka gembira, bahagia, huwa khairum mimma yajma'un, karena itu lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia, adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Dari jumlah manusia yang begitu banyak, dan sebagian orang menyebutkan jumlah manusia kurang lebih di dunia ini 7 sampai 7,5 miliar, hanya 1 miliar yang berstatuskan muslim. Dan Allah Jalla wa Ala memilih anda dari jumlah yang sedikit ini. Sementara Allah Jalla wa Ala berfirman, innad dina 'indallahil Islam. Satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, tidak akan diterima darinya, dan kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karenanya Allah berpesan kepada semua kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragamakan Islam. Dan syurga Allah Jalla wa Ala yang begitu sempurna tidak akan dimasuki kecuali oleh mereka yang beragamakan Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata illa nafsum muslimah. Tidak akan masuk syurga kecuali jiwa yang beragamakan Islam.
Dan Islam yang Allah maksud di dalam ayat-ayatnya di atas adalah Islam yang sesuai dengan sunnahnya Nabi SAW. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka terimalah, dan apa yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah. Takutlah kalian kepada Allah, karena Allah amat keras akan siksaannya. Di dalam surat Al-A'raf Allah Jalla wa Ala juga berfirman, falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad, memuliakannya, menolongnya, dan beliau telah wafat, maka ditolong oleh agamanya, dan mengikuti cahaya yang Allah turunkan kepadanya daripada wahyu Al-Quran dan Al-Hikmah, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Allah Jalla wa'ala juga mengancam mereka yang beragama dengan jalan, dengan cara, dengan metode yang bertentangan dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang mengambil sebuah jalan di dalam beragama, dalam berakidah, dalam beribadah yang bertentangan dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah jelas baginya petunjuk, disodorkan kepadanya hadis Nabi yang begitu jelas keabsahannya dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi dan sebagainya, tetapi sebagian orang dengan mudahnya mengatakan, iya, tapi kan yang ini baik juga, kami udah ratusan tahun loh mengamalkannya. Maka Allah mengatakan, barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang bertentangan dengan jalannya Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, dan kaum mukminin ketika ayat ini turun tiada lain selain mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ancaman untuk mereka yang mengikuti selain jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya setelah jelas baginya dalil atau akan petunjuk? Ancaman Allah ada dua untuknya. Satunya di dunia dan satunya lagi untuk di akhirat. Untuk di dunia Allah katakan, wallahi ma tawalla. Semakin hari di dunia ini dia semakin sesat, semakin jauh dari jalan Allah yang lurus. Maka ya tak aneh dan tidak perlu kaget, tidaklah ada orang yang meninggalkan as-sunnah setelah ia mengetahuinya, kecuali semakin hari dia semakin menyimpang, semakin jauh, bahkan semakin aneh-aneh ucapannya. Dan di akhirat kelak Allah katakan, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan kelak kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat tinggal. Dan Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tiada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Juga dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati dakhala al-jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Seluruh umatku pasti masuk syurga. Sampai di sini semua kita tentunya bahagia mendengarnya. Tetapi yang mengkhawatirkan kita dan menggetarkan hati kita adalah sabda beliau setelah itu, illa man aba, kecuali umatku yang enggan masuk syurga. Mendengar sabda Nabi SAW tersebut, maka para sahabat tercengang dan sebagian mereka bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapakah yang enggan masuk syurga dari umatmu? Seandainya Nabi mengatakan Yahudi enggan masuk syurga, Nasara enggan masuk syurga, kaum musyrikin enggan masuk syurga, maka mungkin para sahabat Nabi tidak terkejut. Tetapi yang membuat para sahabat Nabi terkejut adalah beliau berkata, kecuali yang enggan setelah mengatakan seluruh umatku pasti masuk syurga,
kecuali mereka yang enggan. Maka mereka pun bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang enggan masuk syurga dari umatmu wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab dengan sebuah jawaban yang cukup lugas, jelas, gamblang dan baku hingga hari kiamat. Tiada yang mampu mentakwilnya dan tiada yang mampu mempelesetkannya demi kepentingan dunianya atau partai ataukah organisasinya. Karena jawaban beliau yang berikut ini cukup jelas, gamblang dan cukup baku, tidak akan pernah bisa ditakwil sampai hari kiamat. Beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepada aku, dia pasti masuk syurga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada aku, dialah yang telah enggan masuk syurga. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, inna mathali wa mathalakum kamathali rajulin awqad nara فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون من يديه. Sesungguhnya perumpamaan aku dan kalian adalah seperti seorang lelaki yang menghidupkan api di malam hari. Tatkala api yang dia hidupkan itu telah menyala, maka datanglah hewan-hewan kecil seperti belalang mendekati api tersebut. Kemudian lelaki tersebut berusaha sekuat tenaga menjauhkan hewan-hewan kecil itu dari api yang sedang menyala tersebut. Demikianlah aku dan kalian. Bahkan lebih dari itu, Nabi memberikan perumpamaan yang kedua, wa ana akhidhum bihujazikum wa antum tuflituna min yadai. Aku pegang erat-erat pinggang kalian dengan kedua tanganku, tetapi kalian rela, kalian tega melepaskan kedua tanganku dari pinggang kalian. Ini bahasa yang begitu dalam dari Nabi kita SAW tentang umatnya. Sampai-sampai beliau mengatakan, wa ana akhidhum bihujazikum wa antum tuflituna min yadai. Aku pegang pinggang kalian erat-erat dengan kedua tanganku, wa antum tuflituna min yadai, tetapi kalian rela, kalian tega melepaskan kedua tanganku dari pinggang-pinggang kalian. Ini dari sekian dalil yang menerangkan kepada kita bahwa Islam yang Allah maksud dan yang Allah inginkan dari kita adalah Islam yang sesuai dengan sunnahnya Nabi SAW. Oleh karenanya Al-Imam Al-Barbahari di awal kitab beliau Syarhus Sunnah mengatakan, al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah as-sunnah dan as-sunnah itulah Islam yang sesungguhnya. Dan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam menjelaskan bahwasanya kalimat as-sunnah di dalam bahasa para ulama salaf, di dalam kitab-kitab akidah mereka adalah beragama dengan mengikuti Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dengan pemahaman sebaik-baik generasi umat Islam dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jamaah dimuliakan Allah, kita kembali kepada ayat dari surat Yunus yang ana jadikan sebagai pembuka dan muqaddimah kajian kita pada malam yang berbahagia ini, di mana di dalam ayat tersebut Allah mengatakan dengan nikmat Islam dan nikmat as-sunnah hendaknya mereka yafrahu, gembira, bahagia, senang. Karena ada sebagian manusia jamaah justru dia tidak pede dengan nikmat Islam dan sunnah yang Allah berikan. Justru dia minder, dia malu ketahuan sebagai muslim yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Sebagian mereka kalau sedang di dalam masjid atau di dalam kajian, dia dengan penuh bangga dan berani mengatakan, saya sedang berusaha mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi begitu dia keluar dari masjid, berada di tengah-tengah manusia yang mereka adalah kaum muslimin, justru dia minder, malu, bahkan tidak berani ketahuan sebagai pengikut sunnah Nabi SAW, karena mungkin laqab-laqab yang akan diutarakan kepadanya. Lebih buruk dari itu adalah mereka yang menyalahkan hidayah Islam dan as-sunnah atas hilangnya sebagian nikmat dunia yang pernah ia miliki, atau karena belum memperoleh sebagian nikmat dunia yang ia inginkan,
maka dia pun menyalah-nyalahkan hidayah Islam dan sunnah. Coba kalau saya belum hijrah, mungkin enggak seperti ini. Coba kalau saya tidak terlalu cepat mengetahui ini haram dan itu haram, mungkin kehidupan ekonomi saya tidak demikian dan demikian, mungkin karir saya enggak demikian dan demikian. La haula wala quwata illa billah. Justru menyalah-nyalahkan nikmat Islam dan as-sunnah yang telah Allah anugerahkan kepadanya hanya karena hilangnya sebagian nikmat dunia yang pernah ia miliki, atau karena sebagai nikmat dunia yang nilainya tidak lebih dari satu atau tidak menyamai satu sayap dari seekor nyamuk yang belum dia peroleh. Yang kedua, di dalam ayat ini jamaah dimuliakan Allah, Allah mengatakan huwa khairum mimma yajma'un. Nikmat Islam dan sunnah yang telah Allah berikan kepada kalian itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Tetapi hari ini justru mereka rela mengorbankan nikmat Islam dan sunnah demi dunia itu sendiri. Padahal di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Law kanatid dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udatin lama saqa minhal kafira syurbatama." Seandainya dunia beserta isinya memiliki nilai satu sayap dari seekor nyamuk di sisi Allah, niscaya Allah tidak akan memberikan seteguk air minum pun kepada orang kafir. Tetapi rupanya demi dunia yang nilainya, kata Nabi, tidak menyamai satu sayap dari seekor nyamuk, sebagian orang rela menjual tauhid dengan syirik, rela menukar as-sunnah dengan bid'ah, dan rela mengubah kesolehan dengan kefasikan demi secuil daripada dunia ini. Padahal dunia ini jangankan secuil, jangankan 1, 2, 3 triliun, dunia beserta isinya tidak menyamai satu sayap dari seekor nyamuk di sisi Allah Jalla wa'ala. Tetapi ada di antara manusia yang demi karirnya dia rela kehilangan salat, kehilangan tauhid, tertukar tauhid dengan syirik. Dia rela menukar as-sunnah dengan bid'ah. Dia rela berpindah dari kesalehan, ketaatan kepada Allah kepada kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ini sebagai poin pertama, sebagai muqaddimah kita jamaah dimuliakan Allah, bahwa nikmat yang paling mahal, yang paling berharga serta lebih mahal daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Jamaah dimuliakan Allah, Anda boleh mati dalam keadaan belum memiliki rumah. Kita boleh mati dalam keadaan kelaparan. Kita boleh mati karena kehausan. Kita boleh mati dalam keadaan belum menikah, belum punya anak. Anda boleh mati dalam keadaan belum memiliki kendaraan pribadi. Tetapi jangan sekali-kali Anda mati dengan tanpa membawa Islam dan as-sunnah. Karena tidak ada tempat di dalam syurga untuk mereka yang mati menghadap kepada Allah dengan tidak membawa tauhid dan as-sunnah. Tidak ada tempat di dalam syurga untuk mereka yang mati dan menghadap kepada Allah dengan tanpa membawa Islam dan as-sunnah. Jamaah dimuliakan Allah, datang sebuah riwayat secara marfu namun sanadnya dhaif, dan secara mauquf dari sebagian sahabat Nabi dengan sanadnya yang sahih. Mereka mengatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibb, wa la yu'ti din illa man yuhibb. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Adapun nikmat agama, maka Allah tidak akan pernah memberikannya kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Jamaah dimuliakan Allah, ini sebagai muqaddimah di kajian perdana kita di masjid yang kita muliakan ini, yang semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan penyelesaian dan pembangunannya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah ta'ala pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini jamaah dimuliakan Allah adalah membentengi diri dari was-was jin dan syaitan. Di tangan ana ada sebuah kitab yang cukup bagus. Ana sudah pernah menamatkan beberapa kali kitab ini di beberapa tempat. Judulnya Inqadhul Muslimin min Waswasatil Jinni wa Syayatin.
menyelamatkan kaum muslimin dari bahayanya was-was jin dan syaitan. Karya guru kami Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullahu ta'ala. Kitab yang cukup bagus, kurang lebih ada 92 halaman. Kitab yang membahas betapa jin dan bala tentaranya berambisi untuk menyesatkan Nabi Adam sebelumnya dan anak keturunannya. Di dalam kitab ini beliau juga menjelaskan sebab-sebab yang membuat jin mampu mengganggu dan berkuasa terhadap muslim. Di dalam bab ini juga beliau menyebutkan macam-macam atau beberapa bentuk waswasah yang dilakukan oleh jin dan bala tentaranya kepada anak Adam. Di dalam kitab ini beliau juga menyebutkan beberapa benteng, beberapa perisai yang akan membentengi dan menyelamatkan seorang muslim dari waswasah yang dilakukan oleh jin dan bala tentaranya. Juga di dalam kitab ini beliau menyebutkan pembahasan-pembahasan lainnya terkait hal ini. Juga beliau menyebutkan kurang lebih ada 8 kaedah terkait jin, dan beliau juga menyebutkan ada 7 syubhat seputar dunia jin beserta jawabannya. Nah, namun waktu yang kita miliki tidak memungkinkan kita membaca ini semuanya. Nah, dan pepatah Arab mengatakan ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa diperoleh semuanya, namun bukan berarti ditinggalkan sebagian besarnya. Ya, enggak dapat semua, paling tidak dapat sebagian, ya kan? Tidak dapat rutop, kurma muda, ya, kurma tua juga kurma tua. Jangan salah dengar. Ya, kurma tua, ya. Kurma tua juga boleh. Nah, baik jamaah yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui, para ulama kita menyebutkan manusia ini memiliki beberapa musuh yang harus mereka ketahui, dan musuh mereka yang paling berbahaya adalah jin, ya, dan bala tentaranya. Betapa ia berambisi untuk menyesatkan Nabi Adam sebelumnya dan anak keturunannya. Betapa dia berambisi untuk menjerumuskan anak Adam ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala, meskipun tidak ada yang menggajinya. Iblis tidak ada yang menggajinya, jamaah. Tidak ada honornya, ya, tetapi tidak pernah futur, tetap istiqamah dia di atas dakwah menuju neraka. Allahul musta'an. Kita justru terkadang kurang ikhlas dan sering futur. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma sawwara Allahu Adam fil jannah." Tatkala Allah Jalla wa Ala menciptakan Adam di dalam syurga, tarakahu ma syaa Allah an yatrukah. Allah biarkan Nabi Adam berada di dalam syurga dengan waktu yang Allah kehendaki. Faja'ala iblis yutifu bihi yanzuru ma huwa falamma ra'aha ajwaf arafa annahu khalaqa khalqan la yatamalak. Maka iblis, karena iblis telah diciptakan oleh Allah sebelum Adam, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hijr, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum, dan iblis telah kami ciptakan sebelum Adam dari api yang membara. Iblis melihat Adam adalah manusia yang memiliki nafsu, berbeda dengan malaikat yang tidak memiliki nafsu. Maka dia tahu bahwa Adam sulit mengontrol dirinya. Sebagaimana itu sifat manusia. Maka dia pun menggoda Nabi Adam, maka terjadi apa yang terjadi tentang Nabi Adam, Hawa dan iblis yang Allah Jalla wa Ala kisahkan kepada kita semua di dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga dia sukses
berhasil membuat Nabi Adam dan Hawa alaihissalam diusir oleh Allah dan diturunkan ke bumi. Namun Allah Ta'ala telah mengumumkan taubat mereka berdua dan menerimanya. Kemudian mengutuk iblis ya, hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam surat Al-Isra ayat 62 Allah Jalla wa'ala berfirman, menukilkan kepada kita ucapan iblis, la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Ya Allah, seandainya engkau menangguhkan kematianku, maka aku akan menyesatkan anak keturunan Adam. Tidak ada yang selamat dari syirik, dari bidah dan maksiat kecuali segelintir kecil, kecuali kaum minoritas. Makanya di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Amat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, yang berada di atas jalan Allah. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti mayoritas manusia di dalam beragama, yang penting bagaimana mayoritas orang, janganlah suka beda dengan orang, enggak enak nak dengan masyarakat. Apa kata orang, kata. Udahlah kita di sini ya sedikit, cuma ada kita, udahlah ikut ajalah daripada kita terlihat beda. Kata Allah, apabila engkau mengikuti mayoritas manusia di dalam beragama, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Jalla wa'ala. Sudah masuk waktu Isya? Belum. 6. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim dengan nomor, di sini disebutkan nomor hadisnya 2865 dari sahabat yang mulia Iyadh, hadis qudsi. Allah berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum wa innahum atatuhum syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amartuhum ay yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Sesungguhnya aku menciptakan hambaku seluruhnya di atas tauhid, di atas fitrah, di atas akidah yang lurus. Tetapi syaitan mendatangi mereka dan menyesatkan mereka dari agama mereka. Lihat betapa iblis dan bala tentaranya berusaha untuk menyesatkan anak Adam dari agama mereka yang lurus. Sehingga Allah mengatakan, aku menciptakan seluruh hambaku hunafa, hanif, orang yang lurus bertauhid. Tetapi syaitan mendatangi mereka, menyesatkan mereka dari agama mereka, mengharamkan kepada mereka apa yang aku halalkan, memerintahkan kepada mereka untuk berbuat syirik yang tidak pernah aku bolehkan, aku benarkan. Di dalam riwayat yang lain yang sahih juga, iblis bersumpah di hadapan Allah bahwa dia akan selalu menyesatkan anak Adam, hamba-hamba Allah Jalla wa'ala, madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh mereka masih ada di dalam tubuh mereka. Aku akan selalu menyesatkan mereka. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Ahwalul Akhirah, ada sebagian ulama dahulu yang saleh menjelang wafatnya ditalkinkan kepadanya la ilaha illallah, tetapi orang saleh tersebut justru membalas la, tidak. Ditalkinkan lagi oleh ulama yang berada di sekitarnya, qul la ilaha illallah, ucapkan olehmu la ilaha illallah, maka orang saleh tersebut justru mengatakan la, tidak akan. Setelah dia sadar, para ulama pun bertanya kepadanya, kenapa bisa seperti ini? Kenapa ketika kami berkata kepadamu ucapkan la ilaha illallah yang pertama kali, kamu justru membalasnya dengan ucapanmu la, tidak akan? Demikian juga ketika kami mengatakannya yang kedua kali, ucapkan olehmu la ilaha illallah, kamu juga membantah dengan la, tidak akan.
Maka orang soleh ini mengatakan, ucapanku tidak akan sebanyak 2 kali tadi bukan untuk la ilaha illallah yang kalian talkinkan kepada aku, tetapi tadi syaitan memberikan bisikan di telingaku mengatakan mut yahudiyan tadkhulul jannah, hendaknya engkau mati sebagai orang Yahudi agar engkau masuk syurga. Aku pun menjawab, la, tidak akan. Kemudian dia memberikan bisikan di telingaku dengan mengatakan mut nasraniyan tadkhulul jannah, matilah engkau sebagai orang Nasara, niscaya engkau akan masuk syurga. Aku pun menjawab, tidak akan. Maka tidak akan yang keluar dari mulutku terhadap was-wasah yang diberikan oleh syaitan. Bayangkan, padahal sudah menjelang wafat. Makanya ada ayat khusus turun kepada Nabi kita yang memerintahkan kepada Nabi kita untuk memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan iblis dan bala tentaranya. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdhurun. Katakan olehmu wahai Muhammad, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu jangan sampai syaitan ikut hadir ketika malaikat maut mencabut nyawaku. Nabi saja diperintahkan oleh Allah untuk memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan di saat sakaratul maut. Maka Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan sebuah hadis bahwa setelah itu Nabi selalu berdoa, wa a'udzu bika ayyatakhabbatani asyaitanu 'indal maut. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu jangan sampai syaitan mempermainkan aku, menyesatkan aku di saat kematian mendatangiku. Nabi saja masih berdoa seperti itu. Kemah luar biasa dahsyatnya gangguan iblis dan bala tentaranya. Bahkan ana pernah dilapor oleh sebagian keluarga yang orang tuanya, ibu-ibu sudah tua, sering juga ikut kajian ana. Sebelum wafatnya beliau jatuh sakit. Ketika sehatnya beliau orang yang sangat disiplin menjaga salat. Tetapi menjelang wafatnya ketika dirawat sakit, seringkali ketika disuruh salat oleh anak-anaknya alasannya ngantuk nak, nanti aja ibu salat. Ini tipu daya syaitan. Jangan antum mengira anak ikhwan kibar ustaz, aman insyaallah, ikhwan senior. Udah lama ngajinya, udah 20 tahun yang lalu anak hijrah. Nabi bukan sekadar ikhwan senior lagi ini. Bukan sekadar ikhwan kibar lagi ini. Bukan sekedar baru ngaji tahun 90-an. Nabi utusan Allah, pemegang kunci syurga. Allah katakan kepada beliau, wa a'udzu bika rabbi ayyahdhurun. Dan bacakan olehmu doa, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu jangan sampai syaitan hadir ketika nyawaku dicabut oleh malaikat maut. Makanya setelah ayat ini turun, Nabi kita berdoa, wa a'udzu bika rabbi ayyatakhabbatani asyaitanu 'indal maut. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu jangan sampai syaitan mempermainkan aku di saat nyawaku ditarik oleh malaikat maut. Ini sumpahnya iblis di hadapan Allah. Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh mereka masih ada di jasad mereka, aku akan selalu menyesatkan mereka. Tetapi Allah yang maha luas rahmatnya, Allah katakan, wa izzati la azalu aghfiru lahum mastaghfiruni. Demi keperkasaanku, aku akan senantiasa mengampuni dosa-dosa mereka selama mereka bertaubat, memohonkan ampunan kepada aku. Sehingga anak Adam ini meskipun jatuh bangun di dalam dosa, berdosa, bertobat lagi, Allah pun menerima taubatnya, dan Allah kembali memulai dari nol dengannya. Allah kembali memutihkan lembarannya. Dia jatuh ke dalam maksiat lagi, kemudian dia bertobat lagi dengan taubat nasuh, Allah pun mengampuninya, dan Allah menganggap seakan-akan dia tidak melakukan dosa sebelumnya. At-taibu minadz-dzanb kama la dzanbalah. Jamaah yang dimuliakan Allah, semua kita memiliki qarin dari jin. Jamaah, setiap kita memiliki qarin dari jin, jin yang selalu menyertai kita sekuat apapun ilmunya dan sebanyak apapun amal salehnya. Mari kita simak hadis Nabi berikut ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim
Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin." Tidak ada satupun dari kalian kecuali ada jin yang selalu menyertainya. Ada jin yang selalu menyertai, yang disebut dengan qarin. Dan tidak perlu takut jamaah, karena inna kaida syaitani kana dha'ifa. Gangguan syaitan itu amat lemah kalau kita menghadap kepada Allah, kalau kita berzikir. Mendengar sabda Nabi tersebut, maka para sahabat bertanya, "Wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga disertai selalu oleh jin qarin?" Tanya para sahabatnya. "Wa iyaya." Iya, jawab Nabi. "Saya juga selalu diikuti oleh jin qarin, illa anna Allah anani alaihi fa aslam." Hanya saja Allah menolong aku sehingga mengalahkannya dan dia pun masuk Islam. Artinya apa jamaah? Semua jin qarin pada selain Nabi, mereka belum masuk Islam. Nah, makanya para ulama menasihati kita semaksimal mungkin tidak suka melamun. Tidak suka melamun, tidak suka menyendiri, kecuali demi berkhulwat dengan Allahu Jalla wa'ala. Jin qarin. Nah, dan tidak perlu antum ya takut ya, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Maka kata Nabi, tetapi jin qarin yang bersamaku dia telah masuk Islam, fala ya'muruni illa bi khair, sehingga dia tidak memerintahkan aku kecuali kepada kebaikan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lil malaki lammah wa li syaitani lammah, falammatul malak i'adun bil khair wa tasdiqun bil haqq." Sesungguhnya syaitan memberikan bisikan kepada kalian, dan malaikat pun memberikan bisikan kepada kalian. Bisikan syaitan adalah ajakan kepada hal yang mungkar, dan bisikan malaikat adalah ajakan kepada kebaikan dan membenarkan kebenaran. Makanya jamaah dimulakan Allah, kata Imam Ibnu Qayyim, ketika kita melakukan maksiat, sebenarnya bukan karena syaitan yang lebih kuat dan mengalahkan malaikat, tetapi karena malaikat yang telah meninggalkan kita. Sebabnya karena kita tidak memenuhi panggilannya malaikat. Ketika malaikat telah meninggalkan kita, maka tiada yang menyertai kita kecuali syaitan. Nah, kecuali syaitan. Jamaah ini muliakan Allah, ana bacakan di sini beberapa bentuk was-was yang dilakukan oleh syaitan kepada sebagian muslim, dan di sini disebutkan oleh Syekhuna Muhammad Al-Imam hafizahullahu taala. Yang pertama, berapa menit lagi adzan Isya? Sudah 2 menit lagi. Baik, yang pertama, waswasatu syaitani lil muslim liyushakkikahu fi dzatillah. Waswasah syaitan terhadap seorang muslim dengan tujuan untuk menanamkan keraguan di dalam hatinya tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat jemaah. Ana mengetahui dan pernah berkomunikasi beberapa kali, dan terakhir ana blok, tidak berani lagi berkomunikasi dengannya, dengan seseorang yang masih memiliki hubungan kerabat dekat dengan kami. Awal-awalnya saudara kami ini punya waswasah dalam bab ibadah, tetapi yang terakhir kali beliau telepon ana, dia mengatakan, bagaimana ini, saya sudah mulai ragu Allah itu ada ataukah tidak, keluarga masih dekat ya, dan dahulu kita kenal beliau orang yang menjaga salat. Bayangkan azan Baik, kita adzan dulu, kemudian kita lanjutkan sedikit lagi antara adzan dan iqamah, insyaallah taala. Nah, tafadhal, barakallahu fik.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, jamaah ini dimuliakan Allah. Di sini Syekh mengatakan waswasatu syaitan lil muslim liyushakkikahu fi dzatillah. Terkadang syaitan memberikan waswasah kepada seorang muslim agar dia ragu tentang keberadaan Allah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti syaitanun ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqula man khalaqa rabbak fa idza balaghu falyasta'iz billah wal yantahi. Terkadang syaitan datang kepada salah satu di antara kalian. Dia melemparkan pertanyaan, siapakah yang menciptakan langit? Ketika dia menjawab Allah, dia akan kembali bertanya, lalu siapakah yang menciptakan bumi? Ketika dia menjawab Allah, maka dia akan bertanya, kalau demikian siapakah yang menciptakan Allah? Dan ini dialami oleh sebagian sahabat Nabi, sehingga mereka datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, inna ahadana la yajidu fi qalbi ma yata'azam. Wahai Rasulullah, terkadang di dalam hati sebagian kami ada bisikan-bisikan yang kami tidak berani mengungkapkannya kepadamu. Kenapa? Betapa tingginya adab mereka, terkadang mereka tidak menyebutkannya secara detail, tidak seperti sebagian orang ya.
ketika dia menyebutkan kalimat-kalimat kotor walaupun menukilkan ucapan orang lain, tetapi sedetail-detailnya dia sebutkan satu persatu dari kata-kata yang tidak layak untuk disebutkan. Nah, kemudian dia berusaha melepaskannya, menghilangkannya. Maka Nabi mengatakan dzalika sharihul iman, itulah bukti keimanan yang sesungguhnya tatkala dia melawannya. Maka perintah dari Nabi kita kepada setiap muslim yang mendapatkan waswasah yang seperti ini, Nabi katakan kalau pertanyaannya sudah sampai seperti itu, falyasta'idz billah, hendaknya engkau segera mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yantahi, dan berhentilah. Jangan kamu biarkan itu pertanyaan berkelanjutan, berkesinambungan. Jangan dipikirkan, coba saya pikirkan siapa saya. Kalau kita pikirkan, pasti kita akan sesat. Allah Al-Khaliq. Untuk apa kita harus memikirkan siapa yang menciptakan Allah? Karena Allah adalah Al-Khaliq. Nah, dan jamaah dimuliakan Allah, di dalam riwayat yang lain, yang disebut oleh Al-Imam Abu Dawud, Nabi mengatakan yushikun nas yatasaaluna bainahum hatta yaqula qailuhum hadha khalqullah, hadha Allah khalaqal khalqa faman khalaqallah azza wa jalla. Akan datang suatu masa di mana sebagian manusia saling bertanya di antara mereka. Artinya tidak hanya dari jin, dari kalangan manusia juga ada yang memiliki waswasah, melemparkan pertanyaan seperti itu karena waswasah dari syaitan. Sebagian mereka berkata Allah telah menciptakan para makhluk, lalu siapakah yang menciptakan Allah? Akan ada sebagian manusia yang seperti itu. Nah, maka kata Nabi, fa idza qalu dzalik, kalau kamu mendapatkan zaman di mana sebagian manusia ada yang berkata demikian, faqulu, maka jawab pertanyaan mereka itu dengan mengatakan Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kemudian kalau itu terjadi pada diri seseorang, Nabi mengatakan tsummal yatfal ahadukum an yasari, hendaknya dia meludah kecil ke arah kirinya sebanyak 3 kali dan memohon perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala dari syaitan. Mungkin sebagian kita tidak mengetahui atau tidak tergambarkan baginya tentang sebagian manusia yang seperti ini, tetapi bagi mereka yang telah mengenal sebagian ahli filsafat, ini hal yang biasa di dunia filsafat. Kalimat-kalimat yang mengerikan seperti ini, itu hal yang biasa keluar dari mulut-mulut mereka ahli filsafat. Seorang dosen filsafat berkata kepada mahasiswa dan mahasiswinya, akal lebih tinggi daripada Allah, katanya. Karena tanpa akal Allah tidak akan disembah, maka akal lebih tinggi daripada Allah, katanya. Subhanallah. Padahal anak TK yang masih selamat fitrahnya pun tahu ini ucapan yang sesat, ya kan? Karena kalau akal lebih tinggi daripada Allah dengan alasan karena akal Allah itu disembah, maka dia akan bertanya, lalu siapakah yang menciptakan akal itu, ya kan? Apakah Fir'aun nggak punya akal? Abu Lahab apakah nggak punya akal? Abu Jahal degeng apakah mereka nggak punya akal? Tetapi pertanyaan yang seperti ini atau ucapan yang seperti ini di hadapan mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil kejurusan filsafat justru membuat mereka menjadi semakin kagum terhadap dosen filsafat mereka. Sebagian dosen filsafat masuk ke dalam ruangan belajar di kampus berkata kepada mahasiswa dan mahasiswi, selamat datang di area bebas Tuhan. Sebagian dosen filsafat. Nah, la haula wala quwata illa billah. Nah, sebagian mereka mengatakan tinggalkan dulu agamamu, kita sedang bicara filsafat. La haula wala quwata illa billah. Makanya para ulama tidak menganggap ilmu filsafat itu ilmu, karena filsafat itu membuahkan keraguan terhadap Allah Jalla wa'ala, atau terhadap akidah-akidah yang tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Sampai-sampai Imam
Ya. Al-Ghazali ya, meninggal dalam keadaan Sahih Bukhari di atas dadanya. Kata beliau, hal yang paling aku sesali dalam umur hidupku adalah aku menghabiskan umurku untuk belajar filsafat. Imam Syafi'i mengatakan, sanksi yang harus diberi kepada mereka yang belajar filsafat adalah dicambuk sembari diseret dari belakang seekor tunggangan, dibawa keliling pasar kaum muslimin sambil ditiriaki. Inilah sanksi untuk para pelajar filsafat. Itu ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Karena mendatangkan keraguan yang luar biasa dalam hal-hal akidah yang tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Sampai-sampai disebutkan di masa dahulu ada seseorang diikuti oleh banyak orang di belakangnya. Kemudian seorang nenek tua yang melihat betapa banyak orang yang mengikuti orang tersebut, nenek tua ini pun bertanya, siapa yang kalian ikuti ini? Maka mereka menjawab, ini orang yang luar biasa cerdasnya, dia memiliki ribuan dalil untuk mengatakan Allah itu ada. Dia memiliki ribuan dalil untuk mengatakan Allah itu ada. Nenek tua ini pun tercengang, aku saja yang tidak cerdas tahu Allah itu ada dan tidak butuh kepada ribuan dalil. Itu udah fitrah seorang muslim. Ini ditokohkan, dihebatkan karena dia bisa menyebutkan sekian dalil bahwa Allah itu ada. Nah, ada orang-orang yang seperti ini jemaah. Apa bukti? Nabi mengatakan akan datang suatu zaman di mana sebagian manusia melemparkan pertanyaan kepada Anda, ini yang menciptakan ini semua adalah Allah. Lantas siapakah yang menciptakan Allah? Kalau ada manusia yang begitu, yang melemparkan pertanyaan seperti itu kepadamu, kata Nabi, jawab pertanyaan dia dengan mengatakan Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Meludahlah, kecillah ke arah kirimu sebanyak 3 kali, kemudian ucapkan olehmu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan seperti yang anda sebutkan tadi jemaah, seseorang masih memiliki hubungan kerabat yang sangat dekat dengan kami. Terakhir penelponan dengan anak sudah mulai meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pentingnya dekat dengan ilmu agama dan selalu belajar akidah. Gimana tuh mati dalam keadaan meyakini, masih ragu tentang keberadaan Allah. Ada juga yang meragukan tentang azab kubur, meragukan akan as-sirat di hari kiamat, tentang padang mahsyar, tentang syurga dan neraka. Hal-hal akidah yang tidak boleh ada keraguan di dalamnya, di mana keraguan di dalamnya dapat membatalkan keislaman seseorang. Karena rukun-rukun iman tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Tsumma lam yartab. Tetapi bisa-bisanya sebagian orang justru mengalami keraguan terhadap rukun-rukun iman dari setiap 6 rukun iman tersebut. Nah, dia memang mengatakan aku beriman kepada rukun iman kepada hari akhir, tapi rukun-rukun iman terhadap iman kepada hari akhir dia mengingkarinya, tentang azab kubur, tentang padang mahsyar, tentang as-sirat, yang itu merupakan dari rukun-rukun iman kepada hari akhir, karena was-was dari syaitan. Ini dalam bab akidah. Dan baru satu contoh yang Syekh sebutkan. Dalam bab ibadah, kata Syekh, dalam bab ibadah kata Syekh, sebagian kaum muslimin diuji mengalami waswasah dalam ibadah sehingga dia selalu meragukan ibadah yang telah ia lakukan. Kata beliau, minal muslimin man ibtuliya bil wasawis fil ibadat min taharatin wa salatin wa ghairi dzalik. Sebagian kaum muslimin ada yang diuji oleh Allah dengan waswas dalam bab ibadah, dalam bab taharah, wudu, mandi, salat dan semisal dengannya. Pernah enggak mendapati orang sudah berulang kali berwudu, setiap kali selesai wudu dia ulangi lagi, selesai wudu dia ulangi lagi, sampai-sampai kita melihat pakaiannya udah basah semuanya, dia masih ragu dengan wudunya. Saya pernah mendapati 2 orang, satunya masih anak muda dan satunya lagi ya di umur 40 ke atas. Kasihan jemaah. Kita ke masjid melihat dia pas wudu bareng dengan kita. Kita udah masuk salat, dia baru selesai wudu. Nah,
Ketika hampir seluruh bajunya basah, baru dia yakin wudunya udah sempurna. Ada orang-orang yang seperti itu. Nah, bahkan disebutkan sebuah kisah yang lucu. Ada seorang ulama Hambali di masa dahulu yang bernama Ibnu Aqil Hambali. Kalau Ibnu Aqil dalam ilmu nahu itu beda ya. Ibnu Aqil. Ada seseorang dia udah nyemplung ke sungai ini, udah nyemplung ke dalam sungai. Ya. Mandi junub dengan niat mengangkat hadas. Kemudian dia datang kepada Ibnu Aqil, bertanya, sudah sahkah mandiku ini? Dia masih ragu tentang kesempurnaan mandinya tersebut. Kata Ibnu Aqil, kamu udah nggak wajib mandi lagi di dalam Islam. Paham jawabannya beliau? Ente udah gila, orang gila itu udah nggak wajib mandi lagi. Masa udah masuk ke dalam sungai masih ragu juga sah ataukah tidak? Mungkinkah orang udah nyelam ke dalam sungai, anggota tubuhnya ada yang belum terkena air? Kan nggak mungkin. Tapi bisa-bisa dia masih ragu. Kata Ibnu Aqil, ente udah nggak wajib mandi lagi. Artinya apa? Ente udah majnun, udah nggak punya akal lagi, udah diangkat pena pencatat amalan. Ada sebagian orang seperti itu. Kasihan kita lihat. Selesai wudu ragu lagi. Ya, udah kentut belum ya? Padahal jaraknya nggak ada 1 menit. Wudu lagi. Begitu masuk ke masjid, kayaknya tadi kentut deh. Wudu lagi. Hah? Wudu lagi. Kita yang melihatnya kepingin kalau ada ember kita siram 1 ember biar yakin nih orang. Demikian juga salat. Salat kita udah selesai zikir jamaah, dia masih di at-tahiyah, masih di tasyahud, Pak. Sebagian mereka di dalam melafadzkan niat was-was, ragu. Kita udah ruku, dia masih ngepasin niat. Nawaitu usolli fardhu, belum pas. Kita udah mau ruku, dia masih ragu. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaat. Ulangi lagi, nggak pas, nggak bareng dengan kedua tangan. Dan ini fakta kita lihat di sebagian orang jamaah. Ini was-was. Dia keluar dari rumahnya menuju masjid, yakin seyakinnya bahwa dia telah berwudu. Begitu masuk ke dalam masjid, mulai datang keraguan. Kayaknya tadi dalam perjalanan udah kentut deh. Ya, ulangi lagi wudunya. Begitu selesai wudu, masuk lagi. Begitu berdiri di saf, kayaknya tadi ada angin yang keluar deh. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid Al-Mazini radhiyallahu anhu, beliau bercerita kepada Nabi SAW bahwa ada seorang laki-laki yang mengalami was-was yang luar biasa di dalam salatnya. Setiap kali dia salat, dia menyangka bahwa ada angin yang keluar dari anusnya. Karena ini orang yang was-was, maka Nabi menjawab, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Katakan kepada orang ini, jangan keluar dari salat sampai dia mendengar atau mencium bau kentutnya. Ini khusus untuk orang yang was-was. Kalau ente nggak was-was, ya udah yakin ini angin keluar seperti suara bas di tikungan, jangan antum katakan, Nabi katakan sampai kamu mendengar suaranya dan mencium baunya. Itu jawaban Nabi untuk orang yang was-was. Kalau untuk orang yang normal, kalau kita udah yakin angin keluar walaupun tidak berbau dan tidak bersuara, tetapi ente yakin dia telah keluar dan merasakannya seperti bas di tikungan, jangan nunggu suara lagi. Kalau ente bukan ahli was-was. Artinya ada orang seperti ini. Yang lebih mengganggu lagi kalau dia berdiri di samping kita jamaah. Ana pernah mengalami ini berulang kali. Iya, kita lagi enak-enak yang baca, dia masih ragu dengan Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim. Pernah juga ana mendapati imam yang seperti itu, was-was tentang at-tahiyah. Kita udah mau selesai salam, ini imam masih was-wasa tentang at-tahiyah. Dia paskan pelafatannya. Dan yang paling sering adalah tentang taharah. Maka para ulama menyebutkan sebuah kaidah dari 5 kaidah fikih yang merupakan terapi yang paling bagus
obat yang paling tepat untuk orang yang selalu was-was dalam bab ibadah. Bunyi kaedahnya adalah al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang udah pasti tidak boleh digugurkan dengan sesuatu yang masih meragukan. Dia keluar dari rumah yakin, seyakinnya dia telah berwudu. Begitu masuk ke dalam masjid datang keraguan, apakah di dalam perjalanan tadi saya kentut ataukah tidak? Maka hukum asalnya al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang udah pasti tidak boleh diragukan, digugurkan dengan sesuatu yang meragukan. Makanya di antara kaedah cabang dari kaedah ini adalah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Hukum asal suatu amalan itu dia tetap di atas hukum yang sebelumnya sampai datang hal yang memindahkannya dengan pasti. Hukum asal Anda tadi berwudu, hukum asalnya Anda masih dalam keadaan wudu. Tidak boleh dipindahkan darinya kecuali dengan sesuatu yang pasti. Dan ini sangat sering dialami oleh sebagian orang jamaah. Ya, berangkat dari rumah yakin dia udah wudu. Begitu berdiri masuk ke dalam masjid dikasih waswas oleh syaitan. Akhirnya keluar dari masjid wudu. Akhirnya terluput dari salat qabliyah. Ya, terluput dari salat qabliyah dan dikhawatirkan lagi kata para ulama dia dibuat oleh syaitan sehingga lelah, sehingga dia pun meninggalkan ibadah kepada Allah karena lelah. Ya, selalu harus mengulang-ulangi wudu. Ya, dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Saya melihat sebagian jamaah ya yang di luar masjid atau ke dalam masjid sudah mulai memberikan isyarat waktu habis ya. Ya, betul. Ya, baik kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang dengannya kita akhiri majelis kita. Di sini ada pertanyaan, apa perbedaan antara iblis, jin dan syaitan? Jazakallahu khairan. Pertanyaan yang cukup bagus. Jin, sebutan jin seperti manusia. Manusia ada muslim, ada kafir, ada saleh, ada fasik. Bapaknya manusia adalah Adam, dan anak keturunan Adam ada yang muslim, ada yang kafir. Jin juga demikian, ada yang muslim, ada yang kafir. Tadi Nabi sebutkan jin qarin beliau sudah muslim. Juga di dalam surat Al-Ahqaf, juga di dalam surat jin, sebagian jin ada yang nuntut ilmu hadir di kajian Nabi kita dan pulang berdakwah di tengah-tengah kaum kita. Disebutkan juga di masa Syekh bin Baz, beberapa jin duduk di majlis beliau menjelma beberapa anak muda, menjelma seorang anak muda. Terkadang dia menghilang. Kemudian Syekh bin Baz suatu ketika bertanya tentangnya, dia pun mengaku bahwa dia jin dari suatu negara datang untuk belajar kepada Syekh bin Baz. Nah, ya, jin ada yang muslim, ada yang kafir, dan bapaknya jin adalah iblis. Jelas, ini sisi perbedaan antara kalimat iblis, jin dan syaitan. Tidak setiap jin syaitan. Jelas, jin ada yang muslim, ada yang kafir. Sedangkan syaitan adalah jin yang membangkang. Iblis adalah bapaknya jin. Jelas? Ya, wallahu taala alam bisawab. Ada hal lain yang disampaikan? Bisa ada pertanyaan yang lain? Baik, tafadhal Pak. Apabila dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam rangka mengusir syaitan yang memberikan was-was kepadanya, maka tidak mengapa. Tetapi menjadikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebagai zikir khusus yang dia bacakan setiap kali berwudu, maka ini tidak boleh, karena mengkhususkan suatu ibadah dengan waktu, tempat atau cara yang khusus ini membutuhkan dalil yang khusus. Barakallahu fiik. Kalau karena gangguan tidak mengapa. Jangankan di dalam wudu, sedang salat Nabi perintahkan kita boleh meludah kecil ke arah kiri sebanyak 3 kali, kemudian mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anti dalam sujud nih, lagi sujud diganggu oleh syaitan, lagi sujud teringatnya tender PL, lagi sujud nih, ya, lagi sujud, ya, yang diingatkan, ya, asesmen udah, ini jabatan dapat enggak, ya, turun enggak satu bunga ini, turun enggak bintang dan sebagainya, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, lagi sujud, ya, diterima apa enggak sama akhwat fulan, ya, masya Allah nilainya udah 9,
Ini kalau sempat nggak diterima, wah, belum tentu saya dapatkan wanita seperti dia cantiknya. Ucapkan jomblo, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, biar tidak diganggu. Apalagi sedang wudu, sedang salat sekalipun, Nabi perintahkan kita untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim apabila saat itu syaitan meniupkan waswasahnya kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang lain? Naam, tafadhal, barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Pertanyaan cukup bagus ya tentang hadis Nabi tadi dari Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi kullu ummati dakhala jannah illa man aba. Qalu wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Seluruh umatku pasti masuk syurga kecuali yang enggan. Berarti yang enggan tidak masuk syurga, yaitu yang bermaksiat kepada Nabi. Juga di sana ada hadis yang berbunyi bahwa umat Nabi akan berpecah menjadi 73 golongan. Satu yang selamat dari neraka, semuanya terancam dengan neraka. Sementara di sana ada ayat yang berbunyi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa dosa yang di bawah syirik itu ada kemungkinan Allah ampuni, atau Allah masukkan ke dalam neraka tetapi tidak kekal di dalamnya. Sebenarnya dari ayat yang antum sebutkan tersebut sudah mengandung jawaban terhadap pertanyaan yang antum tanyakan. Perlu diketahui bahwa kalimat tidak masuk syurga ini mencakup dua hal. Yang pertama, tidak masuk syurga sama sekali, yaitu mereka orang-orang kafir atau orang yang pernah muslim kemudian melakukan pembatal Islam dan sampai matinya dia tidak bertaubat. Ya. Yang kedua yang dimaksud dengan tidak masuk syurga artinya tidak masuk syurga dengan rombongan yang pertama kali masuk ke dalam syurga. Jelas? Kemudian perlu diketahui juga orang-orang yang diancam masuk neraka ini juga terbagi menjadi dua. Yang masuk ke dalam neraka dia kekal selama-lamanya, ini orang kafir, munafik, atau dia pernah muslim kemudian melakukan pembatal Islam dan tidak bertobat darinya sampai kematian datang menjemput kepadanya. Yang kedua adalah orang yang masuk ke dalam neraka dari ahli tauhid yang tidak bertobat dari dosa-dosa maksiat yang dibawa syirik dan Allah pun tidak mengampuninya. Mereka dimasukkan untuk dibersihkan dari dosa tersebut, kemudian setelah itu dikeluarkan kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Dan jangan sampai terbesit di hati antum, alhamdulillah berarti ahli tauhid walaupun masuk neraka enggak kekal di dalamnya. Ingat, satu hari di dalam neraka paling pendek seperti 1000 tahun di dunia ini. Sebagian hari yang lainnya seperti 50.000 tahun di dunia ini. Kemudian hal berikutnya, para ulama mengatakan hadis yang menyebutkan bahwa umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan, satunya yang selamat dari neraka dan yang lainnya terancam dengan neraka. Ini disebut dengan nususul wa'id. Nas dalil-dalil yang sifatnya ancaman, bukan janji. Kalau janji, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah menyelisih janji. Kalau Allah sudah mengatakan yang melakukan ibadah ini pasti masuk syurga, pasti Allah masukkan. Tetapi kalau dalil-dalil yang mengandung ancaman, maka ancaman Allah itu bisa jadi Allah tunaikan dan bisa jadi Allah tidak tunaikan, selama itu dosa masih di bawah syirik. Tetapi kalau dosanya adalah dosa syirik atau setara dengan syirik, memang bukan syirik tetapi setara dengan syirik, apa itu? Mencela Rasulullah, mencaci maki agama, memperolok-olok agama, dan pembatal-pembatal Islam yang lainnya. Ini juga pasti. Jelas? Selama 72 kelompok tadi tidak melakukan pembatal keislaman, di mana bid'ah yang dia lakukan adalah bid'ah yang mufassiqah, bukan yang membatalkan Islam, maka dia masih ada kemungkinan selamat dari neraka karena Allah maafkan sebab syafaat Nabi kepada ahli tauhid
ya, kepada ahli tauhid yang tidak berbuat syirik tetapi mati dalam keadaan belum bertobat dari dosa-dosa yang di bawah syirik, atau karena keutamaan tauhid yang ada pada diri mereka, dan seandainya mereka masuk ke dalam neraka maka tidak akan kekal. Makanya para ulama ketika mensyarah hadis orang-orang yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan kalau mereka terusir dari telaga Nabi karena telah melakukan pembatal keislaman, maka mereka terusir selama-lamanya. Tetapi mereka yang terusir dari telaga Nabi karena dosa-dosa maksiat atau bid'ah yang tidak membatalkan Islam, maka terusir mereka bukan selama-lamanya, tetapi terusir di sementara waktu dan diberikan izin di sementara waktu yang lainnya. Jelas ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Nah, wallahu taala alam bisawab. Masih ada yang lain nih? Baik, yang terakhir ya. Qarin, jin qarin. Nah, mulai terasa kayaknya tadi Pak ya. Ada dia di samping tadi ya. Nah. Nah. Masya Allah. Masya Allah. Memang kalau sudah suhu yang bertanya berat nih ya? Orang tua yang bertanya, Masya Allah, berat-berat pertanyaannya. Apakah qarin yang menyertai setiap muslim, apabila muslim itu mati dia juga ikut mati? Jawabannya wallahu a'lam la adri. Itu jawabannya, wallahu a'lam la adri. Ana tidak mengetahui jawaban untuk pertanyaan tersebut karena saya belum mendapatkan dalil, ya. Saya tidak mendapatkan bukan berarti tidak ada, ya, karena apa yang belum kita ketahui itu jauh lebih banyak dari apa yang telah kita ketahui. Apabila jamaah mengetahui ada dalil yang menegaskan hal itu, berikan, ya. Ada yang mengetahuinya, karena ini masalah gaib harus dibangun di atas dalil. Wallahu taala alam bisawab. Apakah qarinnya pindah kepada tetangga sebelah sehingga qarinnya bertambah jadi 2 ataukah tidak? Wallahu alam. Yang jelas Nabi mengatakan setiap kalian ada qarin bersamanya. Dan tentang ajal, Allah dan Rasulnya telah menetapkan setiap orang ada ajalnya. Apakah ajal yang qarin itu Allah barengkan dengan ajal manusia yang selalu dia sertai? Wallahu alam. Ini membutuhkan dalil dan anak tidak mengetahuinya. Terkait pertanyaan yang kedua tadi Pak, bagaimana? Di dalam kubur nanti ada penyerta? Ahsan. Baik. Nah, bagaimana itu apanya Pak? Kan di dalam kuburan akan ada yang menyertai kita dari amalan-amalan baik, dia dengan rupa yang cukup indah, dan amalan-amalan yang buruk dengan rupa yang cukup buruk. Hadis Bara bin Azib riwayat Imam Abu Daud. Yang ditanyakan, apakah itu jin? Tidak. Nabi sebutkan salat, ya kan? Salatnya datang. Allah maha mampu menciptakan ibadah-ibadah yang ia lakukan dengan rupa yang cukup indah. Sebagaimana maksiat-maksiat yang ia lakukan, Allah ciptakan dengan rupa yang mengerikan. Sehingga ketika dia bertanya, siapa kamu ini? Wajahmu sangat mengerikan. Maka makhluk tersebut menjawab, aku adalah maksiat yang pernah engkau lakukan ini. Aku adalah maksiatmu yang ini. Dan tentunya itu bukan jin. Nah, itu bukan jin, itu adalah amalan dia, dan hadisnya cukup jelas mengatakan amalan yang baik Allah bentukkan dengan wajah yang cukup indah, dan amalan yang buruk juga akan selalu mendatanginya dan menakut-nakutinya dengan wajah yang cukup mengerikan. Dan itu bukan jin, tetapi ibadah yang pernah ia lakukan atau maksiat yang pernah ia lakukan ketika di dunia. Baik, sebelum kita tutup, saya akhiri dengan satu pertanyaan yang terakhir, silakan. Nah, wa may yu'rid an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Nah, maknanya jelas bahwa tidaklah seseorang meninggalkan zikir kepada Allah kecuali syaitan yang akan menyertainya. Dan ketika syaitan menyertainya, dia akan jauh dari jalan Allah Jalla wa Ala, wa yahsabu anna wa yahdi. Allah mengatakan, wa may yu'rid an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, yang akan selalu menyertainya.
Maknanya jelas dari zahir dari ayat tersebut, dengan dia meninggalkan zikir kepada Allah maka syaitan mudah menguasainya, sehingga dia semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah, semakin mudah jatuh ke dalam syirik, mudah jatuh ke dalam bidah, dan mudah jatuh ke dalam maksiat. Semana dengan ayat Allah dari surat Al-A'raf, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minhu faatba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba hawah famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukuhu yalhath. Allah katakan ketika kami bacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia meninggalkannya, fa'atba'ahu syaitan, maka ketika itu syaitan menyertainya, fakana minal ghawin, sehingga dia menjadi orang-orang yang sesat karena telah disertai oleh syaitan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, lebih dan kurangnya kita mohon maaf, dan semoga Allah Jalla wa'ala selalu menjaga dan menyelamatkan kita dari berbagai was-was syaitan, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر.